talking about the look. I caught a body, ain't talking about killing them. She bought up plenty, she stay for a night, going hanging with Yachty. She gon' don't call me, just spread the little bitches with devils. She screaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni Muriswatun Hasanah, NIM 2521022. Saya dari kelas Teknik Iklan dan di sini maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada mata kuliah jaringan nirkabel yang diampu oleh Bapak Rian Amanda. Nah, dalam video ini, saya akan membahas beberapa topik utama, yaitu termasuk yang pertama, konsep umum jaringan nirkabel, yang kedua, penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel, lalu yang ketiga, konsep umum WPAN, yang keempat, konsep umum WLAN, dan yang kelima itu jenis keamanan yang ada pada WLAN. Nah, masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu konsep umum jaringan nirkabel. Konsep umum jaringan nirkabel ini merujuk pada infrastruktur yang memungkinkan komunikasi antar perangkat elektronik tanpa menggunakan kabel fisik. Dalam jaringan nirkabel ini, data dikirimkan melalui gelombang radio atau sinar inframerah, yang memungkinkan perangkat untuk terhubung antara satu sama lain dalam jarak tertentu tanpa keterbatasan kabel. Ini memungkinkan juga mobilitas yang lebih besar bagi pengguna karena mereka tidak terikat oleh kabel, dan juga memfasilitasi konektivitas antar perangkat yang berbeda jenis. Lalu, tujuan utama pada konsep umum jaringan nirkabel ini adalah perangkat pengirim dan penerima, yang mana merupakan perangkat yang bertanggung jawab untuk mengirimkan dan menerima data melalui gelombang radio atau inframerah. Lalu antena. Antena ini digunakan untuk mentransmisikan dan menerima sinyal radio antara perangkat nirkabel. Lalu router atau access point ini merupakan perangkat yang mengelola lalu lintas data antar perangkat nirkabel dan jaringan kabel. Lalu ada protokol komunikasi. Protokol komunikasi ini menetapkan aturan untuk komunikasi antara perangkat dalam jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau Zigbee. Lalu ada fungsinya. Fungsi pada jaringan nirkabel ini sendiri ada beberapa poin. Yang pertama itu pusat akses atau access point, atau disingkat juga sebagai AP. Access point atau AP ini adalah perangkat keras yang bertindak sebagai penerima dan pengirim sinyal nirkabel dalam jaringan Wi-Fi. AP ini berfungsi sebagai jembatan antara jaringan kabel seperti Ethernet dan perangkat nirkabel. Hal ini memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet atau PC itu terhubung ke jaringan lokal dan internet tanpa memerlukan adanya kabel fisik. Jadi tanpa kabel, perangkat elektronik ini bisa terhubung. Nah, AP ini sering digunakan di lingkungan yang memerlukan cakupan jaringannya yang luas dan seragam, seperti contohnya gedung perkantoran, lalu instansi, kampus, dan pusat perbelanjaan. Selain itu ada analisis fungsi. Analisis fungsi ini, yang mana access point ini meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas penggunanya. Dan hal ini itu memungkinkan mereka untuk bergerak bebas di dalam area jangkauan jaringan tanpa kehilangan koneksi internetnya. Koneksi jaringannya. Nah,
AP ini, access point ini juga memungkinkan penambahan perangkat baru dengan mudah ke jaringan tanpa perlu memasang sebuah kabel tambahan. Nah, ini sangat penting di lingkungan bisnis dan pendidikan di mana perangkat baru ini sering ditambahkan. Lalu, setelah ada access point tadi, yang kedua ada router nirkabel. Nah, router nirkabel ini adalah perangkat yang menggabungkan fungsi router dan access point. Nah, router nirkabel ini mengarahkan lalu lintas data antar perangkat di dalam jaringan lokal dan juga menghubungkan jaringan lokal itu ke internet melalui sebuah modem. Nah, router ini biasanya dilengkapi dengan beberapa port Ethernet untuk koneksi kabel dan antena untuk sinyal nirkabel. Lalu router nirkabel ini memungkinkan beberapa perangkat untuk berbagi koneksi internet yang sama, mengelola lalu lintas data, dan memastikan bahwa data dikirim dengan efisien antara perangkat dan jaringan eksternalnya. Nah, hal ini adalah komponen penting di rumah dan kantor modem, di mana banyak perangkat memerlukan akses internet secara bersamaan. Lalu yang ketiga ada repeater atau extender. Nah, repeater atau extender ini adalah perangkat yang mana dimanfaatkan untuk memperluas sebuah jangkauan sinyal nirkabel dengan mengulang sinyal dari access point atau router tadi. Nah, repeater ini menerima sinyal nirkabel, kemudian memperkuatnya dan mengirimkannya kembali untuk menjangkau area yang lebih luas. Penggunaan repeater atau extender ini sangat penting di lingkungan dengan hambatan fisik seperti dinding tebal atau struktur bangunan yang kompleks. Nah, yang dapat mengurangi jangkauan sinyal Wi-Fi. Dengan perangkat repeater ini memungkinkan jaringan itu tersebar secara merata, sehingga yang tadinya sulit dijangkau jadi mudah dijangkau, seperti sebuah Wi-Fi yang berada di lantai 1, dia akan sulit untuk mencapai lantai 2 dan 3 dengan bantuan repeater atau extender ini, maka jaringan tersebut akan mudah dijangkau untuk beberapa lantai ke atas. Kemudian yang keempat ada modem. Modem atau demodulator ini adalah perangkat yang mengubah sinyal digital dari ISP atau Internet Service Provider yang menjadi sinyal yang dapat dimanfaatkan oleh perangkat jaringan. Jadi modem ini itu menghubungkan jaringan lokal ke layanan internet eksternal. Nah, modem adalah titik awal koneksi internet di rumah atau kantor, yang mana modem ini berfungsi sebagai penerjemah antara ISP dan perangkat jaringan lokal lainnya. Nah, kualitas modem ini dapat mempengaruhi kecepatan dan stabilitas koneksi internet, yang mana pilihan modem yang tepat ini sangatlah penting untuk memastikan sebuah kinerja jaringan yang optimal. Kemudian yang kelima ada antena. Antena adalah komponen yang memperkuat dan menyebarkan sinyal nirkabel, yang mana antena ini dapat ditemukan pada perangkat seperti router dan access point, dan seringkali dapat disesuaikan untuk mengoptimalkan jangkauan sinyal. Fungsi antena ini sendiri adalah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa sinyal Wi-Fi ini dapat mencapai setiap sudut area yang diinginkan. Nah, tentunya antena ini haruslah berkualitas tinggi dan dapat disesuaikan untuk membantu mengatasi masalah cakupan sinyal yang lemah, terutama di area yang luas atau dengan banyak hambatan fisiknya. Lalu yang keenam ada Network Interface Card atau NIC, yang mana NIC ini merupakan kartu yang dipasang pada perangkat seperti komputer atau memungkinkan koneksi
konektivitas jaringan, lebih baik kabel maupun nirkabel ini, NIC Wi-Fi memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi. Fungsi NIC ini adalah untuk memastikan bahwa perangkat dapat berkomunikasi dengan jaringan. NIC yang mendukung teknologi terbaru seperti Wi-Fi 6 dapat memberikan kecepatan dan stabilitas koneksi yang lebih baik. Contoh penerapannya itu yang pertama, contoh penerapan pada access point di kafe. Yang mana di sebuah kafe ini yang ingin menarik lebih banyak pelanggan haruslah menyediakan akses berupa Wi-Fi gratis melalui beberapa akses point yang ditempatkan secara strategis di seluruh area kafe, yang mana hal ini itu memungkinkan pelanggan untuk terhubung ke internet dengan mudah sambil menikmati kopi mereka. Lalu contoh penerapan yang kedua itu pada router nirkabel di rumah. Nah, sebuah keluarga itu menggunakan router nirkabel untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer, smartphone, tablet, smart TV, dan perangkat IoT ke internet. Nah, inilah fungsi router yang terletak di pusat rumah untuk memberikan cakupan yang optimal ke setiap sudut rumah. Lalu contoh penerapan yang ketiga itu pada repeater untuk memperluas jangkauan Wi-Fi. Nah, sebuah rumah besar dengan memiliki beberapa lantai yang menggunakan repeater untuk memastikan sinyal Wi-Fi-nya itu kuat di seluruh rumah sehingga mencapai ke tingkat akhir rumah. Tidak hanya ke dalam ruangan rumah saja, namun bisa juga dijangkau di area ruang bawah tanah dan juga halaman belakang maupun depan. Nah, manfaat jaringan nirkabel ini yang pertama itu fleksibilitas lokasi, yang mana pengguna dapat mengakses internet dan sumber daya jaringan ini dari berbagai lokasi tanpa terikat oleh kabel. Nah, fleksibilitas ini sangat berguna dalam lingkungan kerja modern seperti sekarang ini, yang mana mengadopsi banyak praktik kerja jarak jauh dan hibrida. Yang kedua itu pengurangan biaya. Nah, maksudnya itu adalah mengurangi biaya pemasangan dan pemeliharaan kabel fisik, terutama pada skala besar. Nah, dalam skenario bisnis ini, mengurangi penggunaan kabel dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan, terutama dalam instalasi jaringan di gedung besar atau kampus, yang mana di rumah pengurangan kabel juga mengurangi kerumitan dan biaya perawatan, serta meningkatkan estetika ruang dengan menghindari kekacauan kabel. Jadi ruangan itu terlihat lebih rapi. Yang ketiga, akses internet yang mudah. Pengguna atau pemakai dapat dengan mudah terhubung ke internet di berbagai tempat seperti rumah, kantor, kafe, bandara, dan tempat umum lainnya. Lalu, kemudahan akses ini itu mendukung adanya gaya hidup modern yang serba cepat dan terhubung, yang mana pengguna ini lebih produktif dan terhibur di mana saja, tanpa perlu khawatir tentang persediaan koneksi internet. Lalu tujuannya sendiri yaitu yang pertama mobilitas. Mobilitas ini maksudnya itu memberikan kemampuan kepada pengguna untuk bergerak bebas dalam area jangkauan jaringan tanpa kehilangan koneksinya.
Lalu ada kenyamanan, yaitu mengurangi kebutuhan akan kabel yang rumit dan meningkatkan fleksibilitas dalam penempatan perangkat. Kemudian ada ekspansi yang mudah, yaitu meningkatkan kemungkinan penambahan perangkat baru ke jaringan tanpa instalasi kabel tambahan. Nah, mungkin sekian untuk materi pertama. Masuk ke penjelasan materi yang kedua, yaitu tentang perangkat keras jaringan nirkabel. Tadi di materi yang pertama saya sudah menjelaskan, ada juga perangkat keras jaringan nirkabel yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjutnya tentang perangkat keras jaringan nirkabel. Yang mana yang pertama itu tadi kan perangkat keras jaringan nirkabel itu ada access point atau AP. Nah, ini tuh contohnya seperti akses point di perusahaan, yang mana sebuah perusahaan itu menggunakan akses point untuk menyediakan koneksi Wi-Fi yang stabil di seluruh kantor mereka, sehingga mereka menempatkan akses point ini di setiap lantai dan area kerja untuk memastikan cakupan yang merata. Lalu dengan akses Wi-Fi yang andal di seluruh perkantoran ini, karyawan dapat dengan mudah terhubung ke jaringan perusahaan dari mana saja dalam lingkungan kantor. Yang mana hal ini itu memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara tim dan fleksibilitas dalam bekerja dari area yang berbeda. Lalu selain ada access point, yang kedua itu ada router nirkabel. Nah, contohnya seperti di apartemen. Misalnya seorang penghuni di sebuah apartemen ini menggunakan router nirkabel untuk menyediakan koneksi internet di seluruh unit apartemennya. Nah, dia ini atau si penghuni ini itu menempatkan router di ruang tamu untuk memberikan cakupan jaringan yang lebih baik di seluruh rumah. Dengan adanya router nirkabel ini, penghuni apartemen ini dapat menikmati akses internet yang lebih cepat dan stabil di setiap ruangan yang mereka miliki. Yang mana hal ini itu memungkinkan mereka untuk melakukan live streaming video, bermain game online, dan bekerja dari rumah tanpa adanya gangguan. Lalu yang ketiga ada repeater. Contohnya repeater di rumah dengan taman belakang. Nah, contohnya di sebuah rumah ini dengan taman belakang yang begitu luas, menggunakan sebuah repeater untuk memperluas cakupan Wi-Fi keluar ruangan. Yang mana mereka ini menempatkan repeater ini itu di dekat pintu belakang untuk memastikan sinyal yang kuat di area luar. Nah, dengan repeater inilah yang dipasang di luar ruangan itu, sehingga penghuni rumah dapat menikmati Wi-Fi yang kuat saat bersantai di taman belakang. Dan tidak hanya itu, mereka juga dapat menggunakan perangkat seluler atau laptop untuk bekerja atau berselancar di internet tanpa kehilangan koneksi jaringan. Lalu yang keempat ada modem. Contohnya ini seperti di kantor bisnis. Nah, di sebuah kantor bisnis ini itu menggunakan sebuah modem kabel untuk menyediakan akses internet yang lebih cepat dan andal kepada seluruh karyawan yang ada. Yang mana seluruh karyawan ini nantinya akan menggunakan layanan internet kabel berkecepatan tinggi untuk mendukung kebutuhan komunikasi dan kolaborasi. Lalu dengan adanya modem ini,
Dengan adanya modem ini yang berkecepatan tinggi dan kuat dan cepat, maka karyawan dapat mengakses aplikasi bisnis dengan mudah. Tidak hanya aplikasi, email, dan sumber daya online lainnya juga dapat diakses, dibuka dengan mudah tanpa adanya gangguan jaringan, yang mana ini juga memungkinkan sebuah produktivitas yang sangat tinggi dan komunikasi yang begitu baik dan lancar di seluruh organisasi. Dan yang kelima itu antena, yang mana contohnya ini itu eh, ditingkatkan di perkantoran tinggi. Nah, sebuah gedung perkantoran tinggi ini menggunakan antena yang ditingkatkan untuk memperluas cakupan WiFi di lantai-lantai atas, di beberapa lantai atas, yang mana mereka ini itu menginstal antena tambahan di atap gedung, yang mana untuk menyebarkan sinyal dengan lebih baik dan lebih luas. Nah, dengan antena yang ditingkatkan inilah pengguna di lantai-lantai atas itu dapat tetap terhubung ke jaringan WiFi dengan kecepatan yang baik dan stabil, yang sama seperti eh, penggunanya yang di lantai bawah. Jadi, ini itu memastikan bahwa semua penghuni di sebuah gedung itu memiliki akses yang sama ke sumber daya jaringan. Lalu yang keenam itu ada Network Interface Card atau NIC. NIC tadi contohnya sama seperti yang saya jelaskan di materi yang pertama tadi tentang konsep umum jaringan nirkabel. Jadi NIC ini adalah komponen yang mana memungkinkan sebuah perangkat untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Itu seperti NIC ini mendukung adanya teknologi terbaru untuk memastikan bahwa perangkat ini itu dapat mengambil manfaat dan kecepatan dari fitur terbaru dari sebuah jaringan WiFi. Yang mana hal ini itu penting untuk mendukung aplikasi yang memerlukan bandwidth tinggi seperti streaming video 4K, lalu game online, dan aplikasi bisnis yang membutuhkan transfer data dengan cepat. Adapun contoh yang dapat kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari atau yang sering kita jumpain itu dalam penggunaan perangkat keras jaringan nirkabel ini seperti AP di pusat perbelanjaan, yang mana sebuah pusat perbelanjaan ini itu menggunakan beberapa AP untuk menyediakan cakupan WiFi yang luas di seluruh area, seperti ditempatkan di lokasi yang strategis, seperti sebuah lorong utama, lalu di tempat makan atau food court atau area parkir untuk memastikan pengunjung itu dapat memiliki akses internet yang baik. Nah, dengan menyediakan adanya akses WiFi gratis di sebuah pusat perbelanjaan ini, maka pengunjung itu lebih cenderung itu menghabiskan waktu dan lebih lama itu di situ gitu. Dan hal ini itu dapat meningkatkan penjualan bagi tenan sekaligus memberikan pengalaman belanja yang lebih menyenangkan bagi pengunjungnya. Lalu tidak hanya AP yang diterapkan di swalayan, ada juga router nirkabel di apartemen sewaan. Tadi sudah saya jelaskan ya tentang manfaat router atau penggunaan router itu di sebuah apartemen sewaan. Nah, yang mana router ini itu adalah unit yang untuk memfasilitasi akses internet bagi penghuninya gitu, untuk memberikan cakupan jaringan yang lebih baik di seluruh unitnya. Lalu repeater untuk memperkuat sinyal di lapangan olahraga. Jadi repeater ini ditempatkan di sebuah lapangan olahraga yang
Gunanya itu untuk memperluas cakupan sinyal Wi-Fi di area stadion dan tribun. Lalu ada manfaat alternatifnya seperti peningkatan produktivitas, yang mana jaringan nirkabel ini memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat ke sumber daya online. Lalu ada inovasi teknologi. Jaringan nirkabel ini memungkinkan integrasi teknologinya itu baru dari seperti Internet of Things atau IoT. Lalu yang ketiga ada fleksibilitas bisnis. Fleksibilitas bisnis ini memungkinkan dalam sebuah penempatan dan restrukturisasi ini itu di sebuah kantor itu memungkinkan bisnis untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan tanpa pembatasan fisik dari kabel. Lalu ada tujuan alternatifnya seperti peningkatan kualitas layanan, ada peningkatan keamanan datanya, lalu yang ketiga ada peningkatan efisiensi energinya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari materi yang kedua, nanti saya akan lanjut untuk menjelaskan materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu tentang konsep umum WPAN atau Wireless Personal Area Network, yang mana definisi dari WPAN ini sendiri adalah jenis jaringan nirkabel yang dirancang untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti smartphone, tablet, laptop, dan perangkat IoT lainnya dalam area jangkauan yang relatif kecil. Nah, biasanya dalam radius hanya beberapa meter saja hingga puluhan meter saja gitu. Nah, WPAN ini itu sering digunakan untuk mentransfer data antara perangkat yang terletak di dekat satu sama lain secara nirkabel tanpa perlu menggunakan kabel fisik. Jadi jaringan WPAN ini itu dapat menggunakan berbagai teknologi komunikasi nirkabel, termasuk juga seperti Bluetooth, Zigbee, ada Z-Wave, dan ada NFC atau Near Field Communication. Nah, teknologi ini itu juga memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi secara langsung antara satu sama lain atau melalui jaringan pusat seperti smartphone atau router Wi-Fi. Nah, WPAN ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk juga seperti transfer file antar perangkat seluler, lalu ada sinkronisasi data antara perangkat portable dan komputer, lalu kontrol perangkat rumah pintar, kemudian juga ada monitor kesehatan pasien melalui perangkat medis, dan banyak lainnya. Nah, ada pun beberapa fungsi yang akan saya berikan mengenai WPAN ini. Yang pertama itu perangkat Bluetooth. Bluetooth ini adalah teknologi nirkabel yang digunakan untuk berkomunikasi jarak pendek antara perangkat, yang mana hal ini itu sering digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi secara ponsel, handphone, speaker, dan keyboard. Lalu, Bluetooth ini itu juga memungkinkan sebuah perangkat itu untuk berkomunikasi tanpa menggunakan kabel, yang mana untuk meningkatkan kenyamanan dan mobilitas penggunanya. Jadi hal ini itu sangat berguna untuk sebuah perangkat yang sering digunakan bersama seperti handphone nirkabel yang menghilangkan kekacauan kabel atau keyboard dan mouse yang meningkatkan fleksibilitas penempatannya. Contohnya itu penggunaan headset Bluetooth untuk mendengarkan musik dari ponsel tanpa kabel. Nah, hal ini itu memungkinkan sebuah pemakai atau pengguna untuk bergerak lebih bebas, secara bebas, dan melakukan aktivitas apapun dan dimanapun seperti berolahraga atau memasak tanpa gangguan kabel dari handsetnya. Lalu, fungsi lainnya itu seperti Zigbee device. Nah,
Jadi ZigBee ini adalah protokol komunikasi nirkabel yang digunakan untuk aplikasi otomatis rumah dan IoT. Nah, ZigBee ini dirancang untuk koneksi jarak pendek dan daya yang lebih rendah. Nah, idealnya itu untuk sensor dan perangkat rumah pintar. Jadi ZigBee ini itu juga memungkinkan adanya integrasi dan kontrol berbagai perangkat rumah pintar seperti lampu, ada termostat, dan sensor keamanan seperti CCTV dan lainnya. Nah, contohnya ini Contoh ZigBee ini seperti sistem keamanan rumah yang menggunakan ZigBee untuk menghubungkan sensor pintu atau jendela, kamera, dan alarm ke hub atau hubungan pusatnya. Nah, memungkinkan untuk penggunanya ini untuk memantau sebuah keadaan dan mengontrol keadaan rumah mereka dari jarak jauh melalui smartphone. Manfaatnya itu seperti yang pertama, kemudahan dalam penggunaan. Jadi perangkat WIPEN ini mudah diatur dan digunakan, seringkali itu hanya memerlukan pemasangan sederhana tanpa kabel. Nah, kemudahan pengguna ini itu membuat teknologi WIPEN ini sangat menarik bagi konsumen yang mencari solusi sederhana dan efisien. Contoh dari manfaat pada kemudahan pengguna ini sendiri adalah seperti pengguna dapat dengan mudah menghubungkan handphone Bluetooth ke ponsel itu tadi tanpa memerlukan konfigurasi yang rumit. Lalu dapat meningkatkan kenyamanan dan mobilitas mereka dalam melakukan sesuatu seperti mendengarkan musik atau melakukan panggilan atau menonton film dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada konsumsi daya yang rendah. Nah, banyak perangkat WIPEN ini dirancang untuk konsumsi daya rendah. Yang penting untuk perangkat baterai seperti sensor dan remote control. Konsumsi daya rendah ini berarti itu perangkat itu dapat bertahan lebih lama dengan satu kali pengisian sebuah baterai. Seperti contohnya itu sensor keamanan ZigBee itu tadi, yang mana dapat beroperasi selama berbulan-bulan dengan satu baterai saja. Lalu yang ketiga ada mobilitas. Yang ketiga ada mobilitas, yaitu pengguna dapat dengan mudah memindahkan perangkat WIPEN ini ke lokasi yang berbeda tanpa kehilangan adanya koneksi. Tidak hanya itu, ada juga tujuannya seperti kenyamanan, ada konektivitas personal, lalu ada otomatisasi rumah, ya tadi itu keamanan rumah, lalu ya mungkin itu saja dan lain sebagainya. Mungkin sekian materi yang ketiga. Untuk materi yang keempat akan saya jelaskan selanjutnya. Masuk ke penjelasan materi yang keempat, yaitu mengenai konsep umum WLAN atau Wireless Local Area Network. Nah, definisi dari WLAN ini sendiri adalah sebuah jenis jaringan komunikasi nirkabel yang menghubungkan perangkat komputer dan perangkat lainnya itu dalam area lokal seperti kantor, rumah, dan area umum lainnya. Nah, jaringan WLAN ini itu memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan dan internet tanpa menggunakan kabel fisik, menggunakan gelombang radio atau inframerah untuk mentransmisikan data. Nah, pada jaringan WLAN ini, satu atau lebih titik akses atau access point ini bertindak sebagai
penghubung antara perangkat nirkabel dan jaringan kabel atau perangkat nirkabel seperti laptop, smartphone, dan printer dapat terhubung ke jaringan WLAN melalui akses point ini. Contoh seperti jaringan WLAN ini sering menggunakan standar komunikasi seperti IEEE yaitu 802.11 yang sering juga disebut sebagai Wi-Fi yang mana untuk memfasilitasi konektivitasnya. Nah, keuntungan utama dari WLAN ini adalah mobilitas dan fleksibilitas, yang mana pengguna ini dapat bergerak bebas di dalam area cakupan WLAN sambil tetap terhubung ke jaringannya, yang mana ini juga memungkinkan akses internet yang mudah dan praktis di berbagai tempat yang ada, tanpa adanya keterikatan oleh kabel fisik. Nah, WLAN ini juga digunakan secara luas itu di berbagai lingkungan termasuk juga kantor, sekolah, kampus, rumah, dan tempat umum lainnya. Adapun fungsi dari WLAN ini yang pertama itu koneksi internet nirkabel. WLAN ini memungkinkan perangkat untuk terhubung ke internet tanpa kabel melalui router nirkabel, yang mana ini sering digunakan di perumahan, sebuah rumah, kantor, dan tempat umum. Lalu yang kedua ada berbagi sumber daya. WLAN ini juga memungkinkan berbagi sumber daya seperti printer dan file di antara perangkat yang terhubung dalam jaringan. Nah, dengan berbagi sumber daya melalui WLAN ini, pengguna itu dapat mencetak dokumen dari laptop atau smartphone tanpa perlu menghubungkan perangkat secara fisik ke printer. Dan hal ini itu meningkatkan keefisiensian dan kemudahan pengguna dalam bekerja, terutama di lingkungan perkantoran yang mana banyak pengguna itu memerlukan akses sumber daya yang sama. Lalu manfaatnya itu ada yang pertama, mobilitas pengguna. Nah, WLAN ini memungkinkan pengguna untuk bergerak bebas dalam area jangkauan jaringan tanpa kehilangan adanya koneksi internet. Mobilitas ini itu sangat penting dalam lingkungan kerja modern seperti sekarang ini untuk membantu memenuhi fleksibilitas yang tinggi. Nah, jadi karyawan itu dapat bekerja dari berbagai lokasi dalam kantor atau dari rumah itu tanpa kehilangan koneksi ke jaringan perusahaannya. Lalu ada manfaat keduanya yaitu peningkatan produktivitas. Nah, dengan koneksi yang selalu aktif, pengguna ini dapat bekerja lebih efisien dan cepat. Koneksi WLAN ini yang stabil dan cepat ini memungkinkan seorang pengguna itu untuk mengakses internet ke sumber daya jaringan dengan cepat dan efisien. Lalu yang ketiga ada efisiensi biaya, yaitu mengurangi kebutuhan untuk infrastruktur kabel yang mahal dan rumit. Lalu ada tujuannya itu yang pertama ada fleksibilitas jaringan, yang mana menyediakan fleksibilitas tinggi dalam pengaturan dan penggunaan jaringan. Jadi fleksibilitas jaringan WLAN ini memungkinkan organisasi untuk dengan mudah itu menambah atau menghapus perangkat dari jaringan tanpa perlu perubahan infrastruktur yang lebih besarnya. Yang kedua ada konektivitas yang mudah. Nah, hal ini itu memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan yang cepat dan mudah. Yang mana konektivitas ini itu salah satu tujuannya utamanya itu dari WLAN ini yaitu perangkat dengan terhubung ke jaringan dalam beberapa langkah sederhana yang mana memungkinkan
seluruh penggunanya itu untuk dengan cepat mengakses internet dan sumber daya jaringan. Yang ketiga ada peningkatan kolaborasi, yaitu memfasilitasi kolaborasi antar pengguna melalui akses bersama ke sumber daya jaringan. Mungkin sekian materi keempat. Nanti saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang keamanan, jenis keamanan pada WLAN. Materi yang terakhir atau materi yang kelima, yaitu tentang jenis keamanan pada WLAN. Nah, keamanan dalam WLAN ini adalah upaya untuk melindungi data dan infrastruktur jaringan dari akses yang tidak sah atau pencurian informasi atau juga serangan serta peretasan. Nah, berikut terdapat beberapa jenis jaringan keamanan WLAN yang umum digunakan untuk melindungi jaringan nirkabel dari ancaman. Yang pertama itu ada WEP atau Wired Equivalent Privacy, yang mana WEP ini adalah metode enskripsi yang dirancang untuk menyediakan keamanan yang setara dengan jaringan nirkabel. Meskipun sudah usang, WEP ini masih digunakan di beberapa jaringan. Nah, WEP ini menggunakan enkripsi statis yang mudah ditembus oleh peretas dengan alat yang tepat. Nah, meskipun awalnya dirancang untuk memberikan keamanan dasar, namun kelemahan dalam algoritma enkripsi WEP ini membuatnya tidak lagi dianggap aman. Contohnya seperti jaringan rumah yang menggunakan WEP ini untuk enkripsinya. Datanya mungkin rentan terhadap serangan yang dapat mengakses data pribadi penggunanya. Lalu yang kedua ada WPA atau Wi-Fi Protect Access. Nah, WPA ini adalah peningkatan dari WEP sendiri yang mana menawarkan keamanan yang lebih baik melalui penggunaan kunci enkripsi yang dinamis. Tapi WPA ini memperkenalkan protokol TKIP atau Temporal Key Integrity Protocol yang mana mengubah kunci enkripsi secara berkala, yang mana membuatnya itu lebih sulit untuk ditembus dibandingkan WEP sendiri. Namun, WPA ini juga masih memiliki beberapa kelemahan yang diperbaiki dalam WPA 2 nanti. Lalu, sebelum masuk yang ketiga, keamanan yang ketiga itu contoh dari WPA ini seperti jaringan Wi-Fi yang menggunakan WPA memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan WEP, tetapi tetap harus dipertimbangkan untuk peningkatan ke WPA 2 atau WPA 3 untuk perlindungan yang lebih baiknya. Nah, masuk yang ketiga yaitu WPA 2 atau Wi-Fi Protect Access 2. Yang mana WPA 2 ini itu menggunakan enkripsi yang namanya AES atau Advanced Encryption Standard. Nah, yang mana AES ini tentunya lebih kuat dan merupakan standar keamanan yang lebih modern dan aman. Nah, WPA 2 ini juga menawarkan enkripsi yang lebih kuat dan lebih sulit untuk ditembus. Untuk menjadikannya itu pilihan yang lebih aman untuk sebuah jaringan Wi-Fi. Penggunaan AES ini juga memastikan bahwa data yang dikirim melalui jaringan Wi-Fi-nya itu tetap aman dari serangan. Nah, contohnya seperti jaringan kantor yang menggunakan WPA 2 untuk enkripsi datanya ini memastikan bahwa data perusahaan dan komunikasi antar karyawan terlindung dengan baik dari akses tidak sah. Lalu, setelah WPA 2 muncullah WPA 3. WPA 3 ini adalah versi terbaru dari protokol keamanan Wi-Fi yang mana menawarkan peningkatan keamanan dan kemudahan penggunanya. Nah,
WPA3 ini memperkenalkan fitur-fitur seperti enkripsi yang lebih kuat, perlindungan yang lebih baik terhadap serangan brute force, dan memudahkan koneksi untuk perangkat IoT. Nah, ini itu menjadikannya pilihan yang terbaik untuk jaringan Wi-Fi modern yang membutuhkan keamanan yang lebih tinggi. Nah, contohnya seperti rumah pintar yang menggunakan WPA3 untuk jaringan Wi-Fi-nya, yang mana mereka ini memastikan bahwa semua perangkat IoT ini terhubung dengan aman untuk mengurangi risiko peretasan dan akses yang tidak sah. Lalu manfaatnya itu sendiri tentunya yang pertama perlindungan datanya. Jadi keamanan wilayah ini melindungi data yang dikirim melalui jaringan nirkabel dari akses yang tidak sah dan pencurian data. Lalu yang kedua itu keamanan jaringannya. Keamanan jaringan ini itu untuk melindungi jaringan dari serangan yang dapat mengganggu layanan atau mencuri bandwidth. Yang ketiga ada peningkatan kepercayaan pengguna. Nah, jika pengguna itu merasa lebih aman dan percaya diri menggunakan jaringan yang dilindungi dengan protokol keamanan yang kuat, maka pengguna ini tentu tingkat kepercayaannya itu meningkat. Mungkin ada juga tujuannya seperti yang pertama mencegah akses yang tidak sah, lalu yang kedua melindungi data pengguna, lalu yang ketiga memastikan integritas jaringan, yang mana memastikan integritas jaringan ini adalah melindungi jaringan dari serangan yang dapat merusak atau mengganggu operasi jaringan. Mungkin sekian penjelasan materi terakhir tentang jenis keamanan pada WLAN. Dan penjelasan terakhir tadi itu adalah menutup materi pada video yang saya buat kali ini. Dan apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.